Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Gimana kabar kamu hari ini? Pastinya semoga baik-baik saja dan dalam keadaan yang positif. Untuk yang baru datang, selamat datang ya. Semoga channel ini bisa jadi channel kesukaan kamu. Tolong di subscribe kalau sudah, terima kasih banyak. Untuk yang sudah sering nonton, terima kasih, dukungan kamu sangat berarti untuk Sora. Masih dengan suara yang masih kurang enak badan ya, jadi suara-suara juga cenderung bindeng dan mungkin nanti akan ke pause di tengah-tengah video karena suara batuk atau membuang cairan di hidungku ya, jadi mohon dimaklumi. Tapi tetap selalu suara bersemangat untuk membacakan kamu. Hari ini tema pembacaan kita mungkin yang sedikit lebih positive vibes banget gitu ya. Hari ini temanya adalah yang membuat kamu istimewa bagi dirinya ya. Apa sih yang membuat kamu tuh istimewa banget buat di mata si dia ini? Ya, kita akan memulai pembacaannya ya sekarang. Yang membuat kamu istimewa ya. Kita lihat dulu siapa sih secara garis besar aja orang ini siapa, karena Sora akan banyak mengambil energi istimewanya kamu di mata dia. Itu yang lebih jadi poin Sora ya. Wheel of Fortune ya. Ketika dia bertemu dengan kamu, dia berada dalam suatu situasi yang dia merasa seperti ketemu sama kamu, hidupnya dia sedang banyak yang naik turun pola hidupnya dia gitu ya. Dan ketika dia bertemu dengan kamu, dia merasa ada satu perasaan bahwa kalian bertemu sudah seperti sebuah jalan takdir atau jalan dari semesta ini untuk bisa saling bertemu. Jadi dari awal bertemu, dia merasa bahwa ini sudah jalan suratan takdir, atau ada jalan memang sudah ditakdirkan atau disuratkan untuk saling bertemu. Meskipun dalam keadaan yang memang ya hidupnya dia sedang naik turun ya, sedang berusaha bekerja keras untuk finansial juga ya. Dan di sini kalau Sora lihat adalah orang yang baru saja keluar dari banyak hal buruk di dalam hidupnya dia ya. Kalau Sora lihat di sini, dia ketemu sama kamu itu adalah ketika dia sedang proses pemulihan. Proses untuk dia keluar dari segala sesuatu yang kurang baik ya. Ini juga adalah periode di mana mungkin dia baru saja keluar dari hubungan yang tidak sehat, mengkat orang-orang yang toksik dalam hidupnya dia gitu ya. Kalau Sora di sini ya, orang ini ketemu sama kamu seperti mendapatkan suatu proses di mana dia sedang dalam pemulihan ya. Dan di sini dia langsung merasakan ada satu langsung perasaan suka atau cinta pada pandangan pertama. Ini juga mengindikasikan bahwa dia itu langsung merasa srek sama kamu ya. Langsung terasa seperti ada satu perasaan tertarik sama kamu ya. Seperti langsung ada perasaan gairah secara fisik. Memang kamu adalah tipenya dia kalau Sora lihat di sini ya. Secara fisik tipenya dia, secara kecocokan kok aku langsung ngerasa nyaman gitu ya. Setelah sudah bisa menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Jadi orang yang lagi proses move on juga kalau yang Sora lihat ya. Ketemu sama kamu tuh langsung seperti merasa jatuh cinta atau kesemsem ya. Dan di sini kalau Sora lihat ya, hanya orang ini memang tidak secara nyata menunjukkan sama kamu pergerakan dia ya. Orang ini itu banyak pertimbangan, orangnya lebih berhati-hati, cenderung memang lebih pasif gitu ya. Karena itu tadi, dia pernah melakukan sebuah kesalahan sebelumnya, sehingga sekarang itu dia seperti lebih berpikir dan lebih berhati-hati terhadap keputusan-keputusan yang mau dia ambil. Nah, makanya dia bisa saja seseorang yang seperti tidak menunjukkan banget sama kamu ketertarikan dia, padahal sesungguhnya dia sangat tertarik kalau Sora lihat di sini ya. Cuman memang belum berani untuk melangkah lebih kalau Sora lihat di sini ya. Kayak masih ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat dia lebih banyak analisa ya. Dan di sini kalau Sora lihat langsung keluar dua, padahal Sora cuma mau ngambil satu. Orang ini memang dalam periode yang memang proses ya, tadi yang Sora bilang. Masih banyak kekecewaan, masih banyak harapan yang masih ada tersisa. Banyak kecewa tapi masih banyak harapan. Di sini kalau Sora lihat, bertemu dengan kamu, dia merasa seperti adanya suatu harapan positif untuk bisa keluar dari periode yang let's say gloomy ya, kurang baik gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini dalam hidupnya dia banyak kekecewaan, murung. Nah, bertemu dengan kamu, kemurungan dia, kekecewaan dia, perasaan dia yang tidak menentu gitu ya, harapan dia sama masa depan yang suram itu menjadi lebih bangkit gitu ya. Kalau Sora lihat di sini adanya harapan dan impian masa depan yang bangkit. Jadi di sini
Kamu membantu memberikan dia sebuah perasaan nyaman, ya. Seperti perasaan yang kayak selalu selama ini dia inginkan dan dia harapkan. Kamu adalah salah satu orang yang bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dia. Tidak tanpa benar-benar bermaksud untuk ingat kamu, dia jadi sering ingat kamu, sering membayangkan soal kamu. Ada energi keterikatan di antara kalian yang membuat dia langsung merasa nyaman. Kalau Sora lihat di sini ya. Nah, sekarang kita mau totally fokus sama apa yang menurut dia menjadi sangat istimewa di kamu buat dirinya dia ya. Oke. Yang pertama, Queen of Cups. Kamu jadi orang yang sangat lembut di matanya dia. Daya tarik kamu yang terkuat salah satunya adalah sikap kamu yang lembut, sikap kamu yang tenang, sikap kamu yang peduli terhadap perasaan orang lain. Kamu menunjukkan banyak empati. Jadi orang ini ya banyak mendapati bahwa kamu peduli sama dia, bukan cuma peduli biasa aja, kamu bisa empati menunjukkan kepedulian kamu secara mendalam sama orang itu, gitu loh. Kamu juga menunjukkan diri yang tenang, ya. Kamu juga elegan. Kalau berpakaian juga, kalau Sora lihat di sini berpakaian nggak mau yang terlalu heboh, yang sepantasnya aja di kamu, gitu ya. Kalau kamu seorang perempuan, dia melihat kamu seorang perempuan yang anggun, ya. Kalau laki-laki juga laki-laki yang anggun, artinya memang memproporsikan dirinya berpakaian yang layak dan sepantasnya di dalam diri itu seperti apa sih, ya. Dan kamu dari awal dia langsung merasa nyaman, langsung ke hati, ya. Karena yang justru merebut perhatian dia adalah langsung sikap kamu yang lembut, sikap kamu yang tenang. Di sini dia juga melihat bahwa kamu adalah orang yang punya visi misi sama kebahagiaan akan masa depan. Kamu orang yang optimis, ya. Dia melihat bahwa kamu punya visi misi soal keluarga, membangun keluarga yang sehat, bahagia gitu ya. Jadi dia melihat bahwa kamu adalah seseorang yang sudah siap secara hati dan pikiran dan perasaan untuk membangun yang namanya masa depan. Gitu ya. Jadi sudah punya gambaran soal kedewasaan hubungan yang lebih serius, ya. Di sini artinya kamu seseorang yang dipandang dia adalah seseorang yang ready atau siap untuk membangun suatu hubungan rumah tangga atau hubungan yang lebih serius. Jadi father figure, mother figure, kamu sudah menunjukkan kamu siap secara mental dan siap secara pikiran, perasaan, ya. Di sini juga dia melihat kamu sosok yang keibuan, kebapaan, menyukai anak kecil, gitu ya. Dan kamu bisa lembut, tahu bagaimana men-take care seorang anak, gitu ya. Mungkin keponakan, anaknya teman, tetangga dan sebagainya. Itu sisi yang dia lihat ada di kamu, ya. Dia merasa ada perasaan harmoni ketika bersama dengan kamu, selaras, ya bahasanya. Di sini, ya, dia juga merasa bahwa, ya, kamu orang yang bisa menyupport dia, ya. Dari perkenalan kalian dan dari perjalanan kalian, salah satu yang membuat dia tertarik sama kamu banget adalah kamu adalah orang yang bisa menyupport dia, menyupport keluarganya, gitu ya. Bersama dengan kamu, seperti banyak pencapaian-pencapaian yang bisa dia hasilkan. Dia bisa jadi manusia lebih baik. Jadi kalau misalnya dia lagi bekerja, berkarya, kamu support dia supaya dia bisa punya karya yang bagus, kerjaan yang baik, mendukung dia sama keluarganya juga, gitu. Dan di sini seperti kalian itu ada satu semacam visi misi yang sama. Di sini juga seorang melihat dia merasa sama kamu tuh sejalan. Ada satu aluran jalur dari awal dia kenal sama kamu, dari begitu banyak obrolan yang sudah dilalui. Intuisi dia merasa kalian itu adalah segala sesuatu yang sejalan, ya. Dia juga menyukai kamu sebagai orang yang berhati-hati, khususnya terhadap mengelola keuangan, ya. Kamu tidak mau boros, ya. Jadi itu jadi daya tarik tersendiri, ya, istimewa. Karena kamu akan berusaha menggunakan resources apalagi untuk finansial yang terbaik, gitu loh ya. Jadi jangan sembrono menggunakan uang, jangan sembrono menggunakan segala sesuatu yang berharga, gitu loh. Oke, yang berikutnya ada Two of Pentacles. Ya. Kamu seseorang yang sangat sibuk, kamu seseorang yang sangat aktif, ya. Tapi kamu juga seseorang yang kuat, ya. Pertimbangan kamu banyak, ya.
meskipun emosi terkadang bisa naik turun ya, tapi kamu tidak mau gegabah. Begitu banyak planning dan perencanaan yang kamu pikirkan secara seksama. Kalau suara lihat di sini ya, kamu kayak orang yang adil ya. Apa yang kamu terima kamu berusaha memberi kembali. Itu yang dia lihat ya. Dan dia juga melihat di sini kamu berfokus sekali terhadap orang yang bekerja keras sekali, berfokus sama finansial. Itu jadi poin tersendiri. Dimana gini, gimana caranya, pokoknya apa yang masuk harus cukup gitu loh. Jangan sampai ada berhutang atau pakai cicilan-cicilan yang nggak bisa dibayar. Kamu berusaha mengatur finansial sedemikian rupa. Itu yang dia lihat. Ini yang semakin membuat diri dia itu seperti kayak, aku yakin nih gitu loh. Aku yakin kalau kamu seseorang yang memang kalau aku kehilangan kamu, aku harus pikirkan baik-baik dengan kualitas diri yang dari berbagai faktor ya. Kalau Sora lihat di sini. Kita mau lihat berikutnya, apa lagi sih yang membuat dia merasa kamu menjadi seseorang yang istimewa di matanya dia. Ya. Ini kartunya agak nempel-nempel namanya ini. Twin flame, dia merasa ya, kamu adalah twin flame dia. Ada ikatan yang lebih daripada sekedar ikatan biasa. Ikatan koneksi secara perasaan. Dan makanya Sora udah bilang kan, dari pertama dia merasa bertemu, dia merasa sudah ada koneksi di antara kalian. Ya, koneksi yang mendalam. Oke. Dan di sini kamu adalah seseorang yang selalu belajar untuk meminta maaf, ya. Dia belajar banyak sekali untuk yang namanya minta maaf, merendahkan hati gitu ya, kalau memang punya salah. Kamu menginspirasi dia, mengajarkan dia bagaimana kalau salah ya kita harus minta maaf ya. Kamu orang yang berbesar hati, kalau salah ya minta maaf gitu loh. Meskipun kamu pasangan aku, meskipun kita deket, bukan berarti kita gak minta maaf kalau ada salah gitu. Wow, energi dari twin flame kenceng, energi dari soulmate kenceng ya. Jadi di sini memang ada energi dari twin flame atau soulmate yang kenceng. Nah, jadi ada ikatan yang dan ada cinta dan perasaan yang saling berbalas dengan porsi yang sama. Ya. Dan kamu orang yang mau fokus sama dia, kamu tidak membiarkan ada intervensi atau ada dari pihak luar. Ya, jadi kamu orangnya fokus. Kalau lagi deket sama satu orang, ya sudah deket sama satu orang aja. Lagi jalan sama satu orang, ya udah jalan sama satu orang aja. Meskipun ada tantangan atau rintangan dari orang luar yang mencoba masuk ke dalam hubungan, menggoda dan sebagainya, kamu tetap teguh untuk tidak tergoda akan ada cobaan dari pihak luar. Ya, karena kamu merasa bahwa situasi harus balance. Kalau dia setia, kenapa aku nggak setia? Jadi kamu tuh mau yang adil. Gimana sih? Kalau fokus sama satu orang ya sudah sama satu orang aja gitu. Di sini juga ada energi dari strictly sexual. Kamu membuat batasan yang jelas tentang masalah intimate. Ini dia respect. Ya, contoh kayak kalau kamu merasa bahwa aku nggak nyaman nih kalau lebih daripada intimate yang poin ini gitu, misalnya kamu udah bikin peraturan dan kamu merespek aturan itu. Misalnya kayak, sorry ya, aku nyamannya cuma sampai gandengan tangan aja misalnya, atau cuma sampai cium pipi aja dan sebagainya gitu ya. Nah, kamu merespek itu gitu loh. Jadi nggak mau kayak sudah tahu ada aturannya, kamu strict sama aturan itu untuk masalah intimasi. Ya, kamu merespek dirimu karena kamu merasa bahwa ya kalau kita belum ada hubungan apa-apa, masa kita lebih jauh daripada ini gitu loh. Paham lah ya masuk suara gimana? Ya kan? Kamu membuat batasan yang jelas. Kamu merespek, tadi makanya suara bilang, kamu merespek dirimu karena kamu bikin aturan dan batasan yang jelas. Ya. Jadi kayak tegas gitu. Ketegasan kamu ini yang menjadi daya tarik tersendiri. Karena kamu tidak labil, kamu bikin kayak aturan yang jelas. Ya kalau seandainya sama lawan jenis, kalau aku sudah punya pacarannya, udah punya pacar nggak bisa lebih dekat daripada sekarang dong, gitu loh. Ya. Dan dan dia merasa bersama dengan kamu selalu seperti punya cinta baru. Seperti selalu ada rasa berbunga-bunga. Ya. Jadi dia merasa kayak sama kamu kok selalu cintaku tuh seperti diperbaharui terus. Jadi tidak membosankan, bersemangat, bergairah gitu ya. Dan kamu selalu menjadi orang yang
gini loh, meminta maaf tapi juga mau memaafkan, ya. Jadi kayak kalau sudah bilang memaafkan, mau moving on. Jadi gak mau fokus lagi sama sesuatu yang sudah lama, yang di masa-masa lalu. Jadi kalau sudah memaafkan, ya memaafkan tanpa syarat, itu yang dia lihat. Dan kamu fokus sama dia, put away the computer. Kalau kamu sedang sama dia, kamu gak sibuk main handphone sendiri, kamu gak sibuk sambil ngerjain kerjaan sendiri gitu loh. Jadi kayak kamu fokus untuk sama dia. Kalau lagi sama dia, menghargai waktu bersama-sama. Jadi nggak kerja sambil bareng-bareng sama dia, karena kamu tahu kayak harus fokus, hargain waktunya orang, hargain kebersamaan gitu loh. Mengatur waktu lah, gimana caranya biar bisa tetap kerjaan selesai tapi relationship tetap jalan. Ya, dia juga mengagumi bagaimana kamu sangat punya daya tarik yang terbesar, salah satunya adalah kesabaran. Ya, kamu sabar sekali menghadapi dia, mungkin dengan sikap dia yang mungkin di awal juga keras, banyak trauma, banyak kecewa, ya. Dan kamu sangat menjadi orang yang memproteksi, kamu melindungi orang yang kamu sayang, kamu menjaga, sikap kamu memproteksi dan menjaga, ya, yang membuat dia tuh merasa aman berada di dekat kamu, aman dan nyaman berada di dekat kamu, ya. Dia juga melihat kalau kamu adalah seseorang yang wife atau husband material. Seseorang yang bernilai, yang berharga, yang sudah sepertinya layak untuk dijadikan calon suami atau calon istri. Ya. Jadi itu seperti ada valuable lah ya. Kalau seorang melihat di sini, dia melihat ada sisi pernikahan atau ada sisi dia merasa kamu orang yang layak kalau untuk dijadikan pasangan. Karena kamu menerima dia apa adanya. Acceptance ya, kamu menerima dia apa adanya, kamu menerima dirimu. Penerimaan kamu cukup besar, toleransi kamu juga besar gitu loh. Sehingga dia merasa tidak tertolak. Luka-luka di dalam dirinya itu pelan-pelan terhealing. Ya. Dan meskipun mungkin sekarang ada yang masih berjauhan, ya. Mungkin karena jarak atau karena keadaan gitu loh ya. Memang ada beberapa di sini yang LDR juga, Sora lihat ya. Tapi nanti waktu akan bisa membuat kalian akan lebih bisa bersama-sama, ya. Oke, kira-kira seperti itu. Gimana sih Sora bonus ini ya? Gimana kira-kira kedepannya dengan situasi seperti ini? Ada Three of Cups. Kalian akan bersama-sama berkolaborasi, ya. Paling tidak hubungan ini akan terus berlanjut. Kalau yang sudah berjalan akan semakin dekat gitu ya. Yang sudah sedang dekat akan bisa PDKT atau pendekatan lebih. Memulai dari persahabatan, di sini juga ada energi persahabatan. Jadi kalian bukan cuma akan bisa jadi pasangan, tapi juga ada energi support dari persahabatan. Ya. Artinya bisa saja orang-orang di sekeliling dia juga support kamu, atau orang-orang di sekeliling kamu support dia. Ya. Dan di sini meskipun begitu banyak rintangan dan tantangan gitu ya, ada konflik-konflik di dalam diri dia yang memang masih harus dia selesaikan, ya. Move on lah, situasi yang lebih baik lah, healing dulu lah, ya. Jadi memang di sini ada konflik secara batin yang membuat dia tuh masih apa ya? Bukan takut sih, tapi lebih kepada dia harus menyelesaikan konflik batinnya pelan-pelan, ya. Tapi dia sudah tahu bahwa dia merasa bahwa kamu memang orang yang sudah selayaknya, orang yang ingin keluar dulu dari kekecewaan dia, ya. Jadi dia memang mendapatkan energi support dulu, ya. Dia merasa bahwa dia harus keluar dulu secara totalitas gitu ya. Dia tidak mau menjadikan kamu sebagai suatu pelarian dan energi yang masih penuh dengan kekecewaan, sedih gitu loh, trauma-trauma masa lalu masih dibawa-bawa gitu. Dia nggak mau, ya. Dan ada Three of Wands. Memang di sini ada beberapa yang berjarak sama kamu. Jadi memang harus dipikirin solusinya untuk bisa sama-sama gimana, ya. Tapi ini juga artinya orang ini punya visi dan misi ke depan, bisa sama-sama sama kamu. Dia berharap ada visi misi kalian bisa sama-sama. Orang ini juga sering mantauin kamu. Walaupun memang dia kelihatannya pasif, gak banyak menunjukin ketertarikan atau gimana, tapi sebenarnya dia itu ini loh, mantauin kamu loh. Ya. Dan nanti akan datang harinya, ya.
dia akan membuat pernyataan perasaan sama kamu. Ketika situasi sudah lebih baik, dia akan bergerak lebih ke kamu setelah dia keluar dari segala kekecewaan di masa lalu. Karena sebenarnya dari banyak faktor dia sudah menyadari bahwa kamu seseorang yang harus memang layak untuk diperjuangkan. Dia harus men-taking care dulu dirinya dia. Clear your energy. Ada urusan-urusan dia secara pribadi, pikiran, perasaan yang harus dia selesaikan. Ya. Sehingga dia tahu bahwa ketika waktu itu datang, dia akan fokus banget cuma sama kamu, ya. Dia maunya fokus totalitas cuma sama kamu kalau suara lihat di sini. Dan oke. Dia sekarang mencoba untuk menikmati kebersamaan dia sama kamu. Kalaupun dia deket sekarang, dia pingin ya udah yuk kedekatan kita, kebersamaan kita nikmati sebagai sesuatu yang menyenangkan dan positif sambil aku memperbaiki diriku, ya. Oke, dan dia pingin selalu mendapat support dari kamu atau sebaliknya, ya, dia pingin bisa support kamu, ya. Dan ada energi dari children, ya. Dia ingin menyelesaikan masalah inner child wound, ada luka-luka dari masa kecilnya dia juga yang belum selesai, ya. Ada luka-luka tentang gambar diri juga yang harus dia selesaikan. Jadi orang ini memang masih proses, Sahara. Dia tertarik sama kamu, tapi segala sesuatu itu masih proses, ya. Tapi energi kalian untuk bisa sama-sama itu sangat kencang kalau Sora lihat di sini. See? Nine of Wands, energi untuk bertahan, surviving, bisa sama-sama, ya. Knight of Pentacles, ada sesuatu yang bisa diperjuangkan di sini, ya. Jadi ada suatu proses perjuangan, walaupun memang pelan-pelan, ya. Salah satunya adalah perjuangan memang secara finansial, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ada sebuah perjuangan untuk bertahan, ya. Artinya memang kamu pun mungkin berproses untuk berpikir, dia pun berproses untuk berpikir, tapi jalan sama-sama menikmati proses kalian sama-sama seperti sekarang, ya. Karena ada fokus-fokus secara pribadi yang harus dia selesaikan dulu, ya. Sampai hati dia tenang, dia akan benar-benar totalitas ke kamu setelah sudah bangkit dari semua keterpurukan, ya. Tapi sudah jelas dia menyukai kamu dan tertarik sama kamu, kamu istimewa dengan segala kelebihan kamu. Oke. Astrologinya, ya, astrologinya kita mungkin pakai apa namanya? Dadu aja. Sora akan lempar ini sebanyak 8 kali yang kali ini, ya. Kan tadi udah banyak energi dari kartu-kartunya di sini, ya. Oke, kita coba lihat ya. Pertama, Aquarius, Gemini, Sagittarius, Taurus, Gemini lagi, Sagittarius lagi, Virgo lagi. Oke, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mau coba ke alfabetnya, ya. Jatuh barang Sora. Oke, kita coba lihat dulu nih. B, T, L, A, O, G, L, H, N, E, T, E. Wow, ini banyak soalnya Sarah, ya. Ini T, N, Y, K, Y, O, H. Dicek nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini ya Sahara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Kalau mau tahu masalah ini lebih lanjut atau masalah-masalah lain, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram Sora. Sora juga ada di Stack App dan ada di TikTok. Oke, Sora mau istirahat dulu, kamu juga istirahat. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya, Sahara. I love you as always. Bye-bye.